Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat melangsungkan kajian kita. Untuk tema subuh hari ini seperti disampaikan oleh adik protokol tadi, yaitu the power of word atau kekuatan kata-kata. Di Jepang ada seorang ilmuwan bernama Masaru Emoto melakukan penelitian terhadap air di sebuah bendungan. Masaru Emoto mengambil sampel air dari bendungan itu, kemudian diletakkan ke dalam ember pertama. Lalu ember pertama itu dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik. Selanjutnya, Masaru Emoto mengambil air dari bendungan yang sama, kemudian diletakkan pada ember kedua, dan air pada ember kedua itu sebaliknya dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang buruk. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata air pada ember pertama yang dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif, molekul-molekul air itu tampak sangat indah dan sangat beraturan. Sementara air pada ember kedua, meskipun berasal dari bendungan yang sama, tapi karena dikelilingi oleh orang yang selalu berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang negatif, molekul-molekul air pada ember kedua tampak sangat buruk dan sangat berantakan. Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam sebuah artikel dengan judul Message from Water atau pesan dari air. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu bisa mengubah molekul-molekul air yang ada di sekitarnya. Itu sebab mengapa Islam mengajarkan sebelum makan dan minum kita dianjurkan untuk membaca doa. Doanya tentu berisi kata-kata yang baik, bisa mengubah molekul-molekul air yang akan kita minum menjadi air yang sehat. Pantasan air Zam-Zam menjadi air paling mujarab di dunia, paling sehat di dunia, karena mata air Zam-Zam di bawah sekitar bangunan Ka'bah. Di atasnya ada orang selalu melakukan tawaf atau melakukan ibadah lainnya yang tentu memanjatkan doa, yang doanya tentu berisi kata-kata yang baik. Menurut ilmu kedokteran, kurang lebih 75% tubuh manusia ini
terdiri dari zat cair. Air mata zat cair, keringat zat cair, darah zat cair, lendir zat cair. Kurang lebih 75% tubuh manusia itu terdiri dari zat cair. Apa hubungan antara tubuh manusia yang didominasi oleh zat cair, apa relasinya dengan hasil penelitian Masaru Emoto? Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau kita selalu berkata-kata yang baik, berucap kata-kata yang positif, maka akan membentuk sel-sel di dalam tubuh kita menjadi sel-sel yang teratur, menjadi sel-sel yang sehat. Sehingga di dalam Islam kita diajarkan kata-kata yang baik. Kalau takjub kita mengucapkan Masya Allah. Kalau kita melakukan kesalahan kita dianjurkan mengucapkan kata Astagfirullah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan kita dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita berjanji dianjurkan mengucapkan kata Insya Allah. Semua adalah kata-kata yang baik. Bahkan di dalam Islam, kata-kata itu bisa menjadi ukuran kepribadian seseorang. Kenapa ada orang yang disebut dengan munafik? Salah satu cirinya orang munafik adalah karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya mereka yang mengada-adakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Dan kata-kata yang positif itu bisa membentuk perilaku yang baik. Kata-kata yang baik itu bisa membentuk perilaku yang baik. Bahkan dalam keadaan genting, Rasul mengajarkan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Rasul akan hijrah dari Mekah ke Yathrib, sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Beliau masuk ke dalam sebuah gua bersama dengan sahabatnya Abu Bakar yang dikenal dengan Jabal Sur di Makkah. Orang-orang kafir yang mengejar beliau, kaki-kaki mereka sudah tampak dari dalam gua. Dan mereka sempat berdebat apakah Rasul dan sahabatnya Abu Bakar ada di dalam gua atau tidak. Sampai ada yang melempar batu ke dalam untuk mengetes. Terkena sahabatnya Abu Bakar tetapi dilarang untuk berteriak. Karena kalau berteriak tentu kedengaran sampai keluar. Abu Bakar sudah begitu gelisah, suasana mencekam, tapi Rasul tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Diabadikan di dalam Al-Quran. La tahsan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan gelisah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi dalam keadaan situasi genting pun, suasana sulit pun, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata itu adalah doa. Semakin sering kita ucapkan, semakin besar kemungkinannya menjadi kenyataan. Kenapa seseorang hidupnya sial? Karena dia sendiri yang setiap hari bilang, hidup saya sial. Hidup saya celaka. Maka betul-betul sial, betul-betul celaka. Kenapa? Karena itu akan terpola ke dalam alam bawah sadar. Sebentar akan saya jelaskan. Apa hubungan antara kata-kata, pola alam bawah sadar manusia, dengan attitude, perilaku. Selalu berkata, saya sial, saya gagal, saya bangkrut. Maka gagal betul, sial betul.
Kenapa kita tidak selalu mengucapkan kata-kata yang baik? Saya menikmati karunia Allah, saya senang, saya bahagia. Orang yang selalu berkata hidup ini tragedi, betul-betul hidupnya tragedi. Belajarlah pada Rasul yang dalam keadaan genting, situasi sulit, beliau tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Banyak sekali orang masuk memeluk agama Islam hanya karena mendengar suara azan dikumandangkan. Ya Pak ya? Kata-kata di dalam kumandang azan tentu adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik bisa menggugah perasaan seseorang untuk masuk memeluk Islam. Itu contoh kata-kata yang baik bisa membentuk perilaku yang baik. Bahkan Bung Tomo di Surabaya membangkitkan semangat para pemuda untuk melawan kaum penjajah dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar berisi kata-kata yang baik, bisa membangkitkan semangat para pemuda untuk melawan kaum penjajah. Saya alhamdulillah baru beberapa hari pulang dari Tanah Suci, dari Arab Saudi. Saya kurang lebih 3 bulan berada di sana. Di Arab Saudi ada sebuah tradisi yang sangat menarik. Kalau ada orang Arab lagi marah, mau berkelahi, lalu mendengar ada orang mengucapkan kata-kata yang baik ini, Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi, maka orang Arab itu langsung down dan tidak jadi marah, tidak jadi berkelahi. Sehingga ada anekdot, orang Indonesia berangkat menunaikan ibadah haji, sampai di Tanah Suci dia bertengkar dengan orang Arab. Awalnya cuma adu mulut, berakhir dengan adu otot. Berkelahi orang Arabnya dengan orang Indonesia. Orang Indonesianya dipukul sama orang Arab, jatuh terkapar di atas tanah. Sudah terdesak mau dipukul lagi sama orang Arab. Untung orang Indonesianya masih teringat mengucapkan kata-kata yang baik ini. Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi. Mendengar kata-kata itu efeknya langsung spontan. Orang Arab langsung memberikan maaf, malah dia bangunkan orang Indonesia tadi. Pada saat dia bangunkan orang Indonesia, orang Arabnya lengah. Giliran dia yang dipukul sama orang Indonesia. Orang Arabnya terkapar, mau dipukul lagi sama orang Indonesia. Untung kasihan orang Arabnya juga masih teringat mengucapkan Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi. Kata Indonesianya, sudah tidak berlaku lagi sekarang Sallu ala Nabi karena saya sudah di atas. Tetapi bagaimanapun tradisi Sallu ala Nabi ini menggambarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif bisa melahirkan perilaku yang baik, attitude yang baik. Bahkan ibu bapak bisa lihat, musuh itu bisa diciptakan dari kata-kata kita sendiri. Ada pepatah yang sangat terkenal, mulutmu harimaumu. Kata-kata bukan saja menggambarkan kepribadian seseorang, munafik atau orang beriman, tetapi juga bisa menciptakan musuh-musuh di sekitar kita. Sehingga Imam Sufyan pernah berkata, jagalah lidahmu, jangan sampai gigimu patah. Maksudnya kalau mengucapkan kata-kata tertentu jangan sembarangan, karena nanti menyinggung perasaan orang lain tersinggung, membalasnya dengan pukulan yang dapat merontokkan gigi kita. Musuh diciptakan oleh kata-kata kita sendiri. Bapak Ibu, di dalam Islam, di samping kita diajarkan untuk memilih diksi, pilihan kata yang tepat, kata yang baik. Rasul itu memanggil istrinya dengan diksi pilihan kata yang sungguh sangat spesial. Beliau kalau memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan yang sangat mesra, kata-kata yang sangat spesial, ya Humairah,
wahai yang kemerah-merahan. Sehingga rumah tangga beliau mawaddah warahmah. Beda dengan suami sebagian di Makassar mentang-mentang istrinya hitam, kalau dia panggil lempui. Kalau kata-kata yang baik dan kita yakini, itu akan membawa efek energi positif, akan menularkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Bayangkan ketika Dasur datang kepada Rasul menghunus pedang, ia bertanya kepada Rasul, Muhammad, kalau sekarang saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Lalu Rasul dengan kata-kata yang mantap, disertai dengan keyakinan yang tentu saja luar biasa, yang akan menolong saya Allah. Mendengar kata-kata itu, keringat dingin Dasur bercucuran, gemetar, pedang jatuh. Itu kalau kata-kata Allah diucapkan dengan penuh keyakinan. Saya dengar orang tua-tua kita dahulu itu tidak make up, tidak facial macam-macam seperti sekarang, tetapi rata-rata orang tua kita dulu tampak awet muda dan umurnya cukup panjang ya. Saya dengar salah satu doa yang mereka baca, laku barra barasai barana dan sejaling, kuni jaling kuni tua kuni pas salat dendringa, ata karai memuji manggai ngasing, barakatlah ilaha illallah puh. Dia ucapkan dengan penuh keyakinan, berharap pertolongan dari Allah, membawa efek secara biologis. Sehingga di dalam Islam, di samping kita harus memilih kata-kata yang baik, kita juga harus memerhatikan jedah atau tanda koma dalam bahasa tulis. Karena menurut linguistik, penempatan tanda koma yang berbeda bisa mengubah makna kata-kata yang kita ucapkan. Hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan menjeda di saat tidak seharusnya jeda. Karena itu bisa makna kata-kata yang kita ucapkan berubah maknanya. Mari kita buktikan. Saya mohon kepada ibu bapak untuk membedakan dua kalimat berikut yang akan saya ucapkan dengan penempatan tanda koma yang berbeda. Kalimat pertama, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Komanya saya letakkan di belakang kata burung, sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Bandingkan dengan kalimat kedua, komanya saya majukan ke depan, sehingga kalimatnya berbunyi, menurut kabar, koma, burung kamu sakit. Beda artinya? Jeda. Ada seorang suami bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya bikin romantis dengan istri di rumah? Kata Ustadznya, selalulah memberikan kejutan. Wah, itu sulit Pak Ustadz. Tidak setiap hari kita bisa membelikan perhiasan berupa berlian dan emas sebagai kejutan. Kata Ustadznya, kejutan itu tidak selalu dengan emas dan berlian. Bisa dengan kata-kata. Contohnya Pak Ustadz. Ustadznya kasih contoh. Contohnya begini. Kata-kata yang bisa membuat surprise kejutan bagi istri. Bapak udah ketahui pengalaman kayaknya. Ustadznya contohkan. Kata-katanya begini. Di saat-saat hidup saya bahagia, saya menikmati hidup saya bersama dengan wanita lain. Jeda, koma. Wanita itu adalah ibu yang melahirkan saya. Wow.
Tadi kan sempat ada yang berpikiran lain ya. Ternyata kalimat di belakang jedah koma tadi adalah wanita itu adalah ibu yang melahirkan saya. Oh, itu suami pulang ke rumahnya dia praktekkan betul. Sampai di rumahnya dia dapati istrinya sedang memasak di dapur. Dia bilang, mama saya punya kejutan hari ini. Apa kejutannya Pak? Dia bilang ini spesial, kata-kata yang sangat spesial. Bilang apa Pak? Saya sudah penasaran. Dia mulailah mencontohkan kata-kata tadi. Di saat-saat hidup saya bahagia, saya menikmati hidup saya bersama dengan wanita lain. Dia berhenti, jeda, koma. Dia buka matanya, apa yang terjadi? Sudah berbaring di ruang gawat darurat, dipukul wajah oleh istrinya. Jadi lihat situasi dan kondisi, tidak sembarang jeda, tidak sembarang berhenti. Itu efeknya bisa. Bahkan di dalam Islam, di samping harus memerhatikan jeda, juga harus memerhatikan intonasi, tekanan suara. Saya baca hasil penelitian, banyak sekali suami istri bercerai, tetangga bertengkar, teman sekantor bertengkar, hanya gara-gara intonasi, tekanan suara. Maksudnya bukan begitu, intonasinya tinggi, pengertiannya lain. Benar Pak? Benar Pak? Ada mahasiswa melanggar rambu lalu lintas di jalan raya, lampu merah menyala, dia lewat. Wajar ditangkap sama polisi. Polisinya berkata, kamu kutilang. Intonasinya datar. Mestinya intonasinya agak ada tekanan, agak tinggi sedikit. Kamu kutilang. Ini intonasinya datar. Kamu kutilang. Mahasiswa itu salah pengertian, dikira dibilangi burung kutilang. Sehingga begitu polisinya bilang kamu kutilang, dia balik menjawab bapak perkutut. Terkait dengan intonasi, Al-Quran mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharulah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan jangan bersuara kepadanya dengan suara yang keras. Ayat ini menjelaskan perlunya memerhatikan intonasi, tekanan suara di saat mengucapkan kata-kata tertentu. Anak tidak boleh suaranya lebih lantang daripada orang tua. Setuju Ibu Bapak? Murid tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada guru. Setuju? Istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami. Halo ibu-ibu, jelas kedengaran di belakang Bu? Jelas. Ya, suara ibu juga jelas ke depan. Istri tidak boleh suaranya lebih keras daripada suami, terkecuali suami itu pendengarannya terganggu. Tapi dalam suasana normal, suara istri tidak boleh lebih keras daripada suami. Keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, bahkan karakter anak-anak kita, itu dibentuk oleh perbendaharaan kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati di rumah mengucapkan kata-kata tertentu. Itu akan membentuk perilaku anak-anak kita. Saya ingin menjelaskan secara ilmiah. Ternyata bukan hanya handphone yang punya gelombang, tapi juga otak manusia punya gelombang. Itu sebab otak manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah alfa. Frekuensinya adalah 15 sampai 25 Hz. Di bawahnya adalah otak beta, frekuensinya adalah 10 sampai 15 Hz. Di bawahnya adalah otak theta, frekuensinya adalah 5 sampai 10 Hz. Dan yang paling di bawah adalah otak delta, frekuensinya adalah 0 sampai 5 Hz. Kapan anak-anak kita itu bisa menerima nasihat orang tua? Yaitu ketika alam bawah sadar anak terbuka.
Kapan alam bawah sadar anak itu terbuka? Ketika otaknya pada level theta dengan frekuensi 5 sampai 10 Hz. Apa tanda-tandanya anak itu otaknya levelnya theta? Apa tandanya? Yang pertama adalah di pagi hari. Jadi kayak begini, selesai sholat subuh, Bapak Ibu otaknya sekarang ini theta. Terbuka alam bawah sadarnya untuk menyerap kebijaksanaan, untuk menyerap pengetahuan, informasi-informasi penting. Ini alam bawah sadar sekarang lagi terbuka. Karena frekuensinya lagi theta. Habis istirahat semalam, sebelum beraktivitas selesai sholat subuh, menghadap sama Allah, otak kita pada level theta. Frekuensinya sekarang ini kurang lebih 5 sampai 10 Hz. Kenapa anak kita sering menjadi anak yang nakal? Karena setiap pagi selalu dimarahi sama orang tuanya. Anak nakal, anak nakal, anak nakal. Setiap pagi ia dengar dalam keadaan alam bawah sadarnya terbuka. Kata-kata itu tersimpan ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga betul-betul jadi anak nakal. Dan juga perilaku pemimpin pejabat politisi kita yang selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif, itu juga bisa membentuk perilaku anak-anak kita di negeri ini. Kapan lagi tanda-tandanya kondisi theta? Di malam hari, sebelum tidur. Alam bawah sadar terbuka. Kenapa anak kita menjadi anak yang malas? Karena setiap malam sebelum tidur dimarahi sama orang tuanya. Anak malas, anak malas, anak malas. Setiap malam menjelang tidur ia dengar alam bawah sadarnya terbuka. Kata-kata itu tersimpan ke dalam alam bawah sadarnya. Yang terakhir, yang ketiga, tandanya otak manusia pada level theta. Kalau ada orang tidur ngorok, angkat tangannya Pak, lepas. Kalau tangannya langsung jatuh ke bantal, prak, itu berarti kondisi otaknya pada level delta, 0 sampai 5 Hz. Alam bawah sadarnya tertutup, tidak bisa merekam apa-apa. Tapi kalau ada orang tidur ngorok, angkat tangannya, lepas. Lalu kata orang Makassar, nah balik besam begini, sambil dia ngomong tidak karuan, dia perbaiki posisi tidurnya, itu tanda otaknya dalam level theta. Frekuensinya 5 sampai 10 Hz, alam bawah sadarnya terbuka. Jadi kalau ada anak kita yang nakal, perhatikan saat ia tidur. Kalau sudah ngorok, angkat tangannya. Kalau dia kasih begini, dia dalam kondisi theta. Bisikkanlah kata-kata ke dalam telinganya. Dan kata-kata itu tersimpan ke dalam alam bawah sadarnya. Dan kata-kata di bawah alam sadar itu akan membentuk attitude, perilaku, karakter, sikap anak-anak kita. Dalam program parenting, orang tua kalau ditanya kata-kata apa yang seharusnya dibisikkan kepada telinga anak ketika otaknya theta, rata-rata orang tua menjawab, kata-kata yang saya bisikkan adalah jangan nakal. Jangan nakal. Ternyata kata-kata itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena alam bawah sadar manusia itu tidak bisa memilah dan memilih mana kata yang negatif, mana kata yang positif. Kalau kita bilang jangan nakal, memang sebelumnya jangan, tapi ada kata negatif yang ikut masuk, nakal. Jangan nakal. Nakalnya negatif, tersimpan ke dalam alam bawah sadar. Itu sebab di pagi hari berkata jangan malas, jadi pemalas. Itu sebabnya di malam hari sebelum tidur negatif. Jadi Islam tidak pernah salah. Islam selalu pasti benar. Menganjurkan kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Dan
tidak menutup kemungkinan perilaku rakyat, perilaku anak-anak kita sekarang yang amburadul disebabkan oleh kita orang tua yang menciptakan perbendaharaan kata yang negatif. Para pemimpin, para politisi, para tokoh yang membuat perbendaharaan kata yang negatif. Di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, semua adalah kata-kata yang negatif. Kemana kita membaca Facebook, WhatsApp, selalu kata-kata yang negatif. Jangan bertengkar di hadapan anak di rumah, mempengaruhi karakter mereka. Setuju ibu bapak? Pernah ada kejadian, ada siswa terlambat datang ke sekolah, ditanya, kenapa kita terlambat nak? Oh maaf pak guru, saya terlambat gara-gara ayah dan ibu saya bertengkar di rumah. Apa hubungannya ayah dan ibumu bertengkar dengan kamu terlambat datang ke sekolah? Ya ada hubungannya pak guru. Waktu ayah dan ibu saya bertengkar, ayah saya memegang sepatu saya sebelah kanan, ibu saya memegang sepatu saya sebelah kiri. Mau ku lempar pakai sepatu saya, nyasar itu sepatuku. Lama saya cari baru saya temukan, makanya saya terlambat datang ke sekolah. Perilaku anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh perilaku kedua orang tuanya, termasuk perbendaharaan kata yang digunakan setiap hari. Ibu bapak, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan, ini kan puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita, untuk selalu hanya berkata-kata yang baik. Kita berlatih. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang di sekitar kita. Gunakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, yang bisa menciptakan suasana yang marhamah. Orang di sekitar kita merasa nyaman, tenang. Semoga dengan puasa Ramadan menjadikan kita sebagai orang yang mampu menjaga lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tetapi hanya mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan oleh adik protokol tadi, jika ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ustaz. Pertanyaan saya ada dua yang berhubungan dengan kata-kata. Yang pertama ada hadis yang mengatakan bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Di dalam baik maka baiklah seluruhnya. Apabila perkataan itu baik perkataan dan perbuatan kita, dan itu adalah hati. Jadi kata-kata yang baik itu mirip dengan kebersihan hati. Yang saya katakan, amalan-amalan apa yang dilakukan sehingga bisa membersihkan hati kita. Yang kedua, mengenai mas yang memiliki mengenai masyarakat yang dimana kita apa kira-kira latar belakang sehingga masyarakat yang satu memiliki kata-kata yang baik, sedangkan masyarakat komunitas yang satu di daerah yang sama memiliki kata-kata yang buruk. Apa yang bisa melatar belakang ini melatar